Ya, sahabat sekalian, hari ini saya bersama Putri Rahmadani kembali ya, karena yang kedua kalinya, mahasiswi S3 Shanghai Jiaotong University, China. Hari ini kita akan berbicara mengenai biaya hidup di Shanghai. Selamat siang, Putri. Selamat siang, Pak. Ya, Terima terima kasih kasih nih sudah udah mengundang kembali. kembali. Ya, ya, sama-sama nih. Jadi sesuai dengan topik nih, karena banyak juga sahabat yang menanyakan ini mengenai biaya hidup ya di Shanghai. Nah, Putri, paling besar komponen apa ya pengeluaran selama tinggal dan belajar di Shanghai? Iya, kalau mungkin saya milahnya jadi dua ya, Bapak, karena kebetulan saya Oke. mahasiswa Mhm. beasiswa gitu, jadi Oke. saya dapat scholarship terkait pembiayaan sekolah, mungkin itu jauh lebih besar ya. Tapi Mhm. saya tidak Mhm. terlalu mencatat dengan detail Mhm. sebesar berapa gitu. Oke. Karena semua sudah tercover. Jadi sepertinya saya tidak terlalu Ah. cari tahu ini seberapa besar ya sebenarnya biaya saya. Tetapi mungkin Mhm. itu jauh lebih besar daripada biaya hidup karena saya termasuk orang yang sangat bukan hemat ya. Hmm. Kalau mahasiswa di luar ya, Pak Am. Jadi saya Aha. mencoba untuk hemat ya. Saya mencoba untuk hemat Mhm. karena di mana Shanghai itu menurut literatur yang saya baca, Mhm. kalau saya tinggal di beberapa, Mhm. saya bandingkan dengan beberapa kota seperti mungkin yang pernah saya kunjungi seperti mungkin Beijing, terus Ya. ada Nanning, terus Mhm. ada beberapa di daerah Chengdu, Guangzhou gitu. Mhm. Memang Shanghai jauh lebih tinggi Lebih mahal biaya ya. hidupnya gitu, lebih Mhm. mahal gitu. Mhm. Kalau untuk konsumsi mungkin makanan atau Mhm. mungkin tempat tinggal, sepertinya 50-50 ya, antara tempat tinggal Oke. dan juga biaya tinggal gitu. Jadi untuk konsumsi Mhm. makanan sehari-hari sama biaya tinggal mungkin kurang lebih sama sih. Oke, biaya tinggal itu dibayar bulanan ya? Uh, itu ada pilihannya, rata-rata itu Oke. biasanya bulanan, ada yang 3 bulan sekali, ada yang Oke. 6 bulan, ada yang tahunan gitu. Baik. Nah, Yang Putri ambil saya ambil apa? yang 3 bulan sekali. 3 bulan sekali Ya, ya? jadi karena waktu itu skema yang apartemen yang saya tinggali itu Mhm. minimal 3 bulan sekali, nggak ada yang Oh, 1 bulan oke. sekali. Jadi Oke. itu pilihan minimal yang saya ambil. Mhm. Mhm. Dan kebetulan juga waktu itu asrama di kampus itu sebenarnya sudah Mhm. disediakan, tapi karena ada Oke. beberapa kendala saya telat datang, jadi Mhm. asrama sudah full. Jadi saya Oke. mau tidak mau saya harus tinggal di luar. Tapi Oh, sebenarnya oke. tinggal di luar itu pun juga banyak pilihan. Kalau mau yang Mhm. mewah juga Mhm. banyak, gitu. Ya, ya, ya. Mau yang sederhana gitu, Mhm. minimalis juga ada. Oke. Gitu. Nah kebetulan kalau Oke. tempat tinggal saya itu sekitar 1.500 RMB. Nah, itu dalam rupiah ya Itu berapa kira-kira tuh? 1.500 RMB itu sekitar 3 juta, kalau currency-nya 2.000, kalau sekarang 2.200, mungkin 3 Oke, juta setengah. jadi kita plus Itu kan, minus saja lah 3 juta iya, ya. 3 Itu juta, untuk 3 tiga juta bulan setengah. ya. Itu 1 bulannya. Oh, Jadi satu kalau bulannya. tiga, ya kalau Akomodasi 1 bulan 3 juta. ya itu 3 Oke. juta. Itu yang paling kecil ya. Paling kecil itu Jadi ya. jadi roomnya itu cuma buat satu single bed, lalu Hmm. ada satu almari gitu, terus Hmm. ada satu tempat belajar gitu. Jadi itu Hmm. benar-benar yang cuma satu single bed gitu. Jadi satu room isinya itu, lalu ada sharing kitchen sama sharing Oke. ruang tamu ya gitu. Oke. Jadi di satu apartemen itu ada 3 kamar. Hmm. Ada saya sharing Oh, kitchen sharing sama room ya. sharing ini apa tuh, kamar mandi dan juga Oke. itu apa, Hmm. ruang Berarti tamu. ruangan sendiri cuma dalam satu Betul. Jadi seperti rumah apartemen itu gitu ya. bertiga. Oke. Ya, ya, tapi ada 3 room gitu. Jadi saya Hmm. sharing itu. Jadi di room itu ada satu room yang dia seperti studio. Jadi lengkap, di Ah. room itu lengkap dapur, udah ada uh, Hmm. apa, kamar mandi, terus ada Oke. ruang tamu kecil gitu. Ada yang satu studio gitu. Terus ada Oke. yang seperti tempat saya gitu, yang cuma Oh, oke. buat tidur. Oke. Itu harganya tentu beda. Jadi dalam Aha. satu ruang itu per kamar itu udah biayanya udah beda.
Nah, kebetulan punya saya memang milih yang seminim mungkin ya. Minimalis biar, ya. Iya, biar biaya yang beasiswa yang diberikan juga masih bisa ditabung gitu kan. Iya. Tapi rata-rata kalau di Shanghai itu 1 bulan tuh 3.000 RMB, bahkan ada yang sampai 8.000 RMB 1 bulannya. Jadi untuk 1.500 itu udah kayaknya memang ada ya murah itu ya. Pasti orang bakal nanya kayak gitu. Di sebelah mana ada yang itu? Tapi ya alhamdulillah saya nemu ya. Tapi rata-rata mungkin ya sekitar 3.000 sampai 8.000 itu untuk yang umum ya gitu. Kalau nyari yang minimalis ya itu. Terus untuk makan juga alhamdulillah di kampus itu disediakan 4 kantin halal. Jadi kita tinggal milih mau di kantin 1, 2, 3, 4 sesuai dengan yang kita mau gitu. Tapi saya mungkin untuk beli di kantin cuma 1 kali, sisanya saya masak karena kebetulan di apartemen itu juga besar terus komplit gitu. Jadi saya lebih cenderung masak sih. Gitu. Nah kembali ke kantin tadi, 1 porsi katakanlah makan siang ya, yang cukup aja, menu cukup itu berapa ya? Itu bisa 10. Paling minimal mungkin 10 RMB atau 20 itu kurang lebih berapa ribu tuh? 20.000 ya. 25.000 ya. Sekitar 20-25 ribu ya? Ya 20. Itu sekali makan siang. 1 kali makan siang itu tapi yang minim ya, mungkin yang untuk minim. Ini Putri milih yang minim terus gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang rata-rata ya bisa 20 gitu ya. Jadi sekitar 50-an. Ya gitu, agak oke gitu, lauknya jadi mau komplit lauknya gitu mungkin 20 gitu. Tapi kebetulan tuh sebenarnya saya bukan tipe yang memilih lauk oke atau enggak, karena saya itu tidak makan daging, tidak makan hal-hal yang meskipun itu halal. Memang saya itu mengurangi makanan itu sudah dari 2009 ya. Jadi kenapa saya cenderung terlihat sangat hemat itu memang karena saya cuma makan sayur, karena tidak konsumsi daging ya. Sayur, tofu paling ya. Iya paling tofu gitu, terus kentang, jamur gitu-gitu. Jadi banyak makanan daging-dagingan, ayam, daging sapi apa segala macam, terus bentuk sosis apa segala macam. Saya kan jadi lebih memang harganya meski saya cuma 10, 15 gitu, karena mentok-mentok itu memang karena Putri tidak mengkonsumsi daging ya, maksudnya mengurangi ya. Saya mengurangi. Kebetulan karena jadi hemat itu. Betul. Itu masak apa ya di kosan, bukan kosan, di apartemen? Masak apa tuh? Kalau di apartemen ya, jadi saya biasanya dari rumah itu bawa bumbu-bumbu yang memang Indonesia ya. Jadi itu saya udah request sama ibu gitu untuk dibawain bumbu-bumbu, lalu saya masukin ke freezer. Jadi kalau saya mau bikin yang kayak bumbu rasa soto atau bumbu rasa-rasa apa itu sudah ada, nyampur aja gitu Bapak. Jadi ya paling sayur-sayur, tofu, jamur, dan kebetulan bentuk tofunya itu udah banyak sekali ya. Kalau tofu tahu di kita itu kan bentuknya cuma kotak putih atau mungkin tahu Sumedang atau mungkin tahu yang kuning kayak gitu-gitu ya, Pak. Tapi kalau di sana tuh jenis tahunya itu banyak sih. Jadi mau model yang kayak mie juga ada, mau model yang gimana juga mungkin ya. Iya. Yang jenisnya bulat ada ya. Kenapa, Pak? Tahu bulat, tahu lingkaran gitu. Iya, itu juga banyak lah gitu. Terus ada model yang saya suka sih yang model kayak mie itu sih. Jadi itu dia modelnya mie tapi itu dari tahu. Terus mie tahu gitulah ya. Paham di sini ya. Terus dibentuk bakso-bakso gitu juga banyak yang pentol-pentol, terus ada yang pokoknya saya paling cuma itu sama jamur. Gitu. Ya. Jadi nggak terlalu bervariasi lah itu. Nggak terlalu bervariasi. Mungkin lebih ke snack atau buah ya. Buah itu mahal sekali. Jadi buah mahal. Buah itu saya biasa sekali belanja itu bisa 200.000 itu udah minim gitu loh. Maksudnya 200.000 itu mungkin dapat berapa kali makan ya? Kayak seminggu. Jadi sekali Rp100.000 nih ya. Rp100.000 atau 100 RMB. Jadi 100 RMB itu mungkin cuma dapat potongan
kayak pepaya, potongan semangka, atau mungkin sama jeruk berapa. Iya ya, mahal banget ya itu. Ini mahal banget buah-buahan. Apalagi, tapi ada beberapa buah yang murah sih, buah-buahnya apa ya, saya lupa namanya, yang bukan semak sih, apa yang kayak khasnya Cina itu, pokoknya yang produk-produk lokal mungkin murah ya. Cuman, oke. Tadi memang impor itu, atau dari kota lain mungkin ya, yang mahal itu dari kota-kota lain ya. Betul. Saya sudah mencoba berbagai tempat ya, mulai dari pasar-pasar tradisional sampai supermarket. Saya mencoba membandingkan, ini kenapa ya buah di sini mahal gitu. Tapi ternyata memang mahal sih, mau di pasar tradisional, mau di mall, mau di toko-toko itu memang lumayan mahal. Ya, tadi masak sendiri lebih murah ya, Putri? Sangat murah tentu saja. Sangat murah tentu saja ya. Bahkan kalau kita sudah kenal sama tokonya gitu, ada toko ya mungkin seperti toko kelontong khusus sayur gitu ya. Karena dekat sama apartemen saya, biasanya masing-masing apartemen tuh ada banyak sekali ya toko-toko di depan yang jualan itu. Jadi saya milih yang paling dekat, kebetulan juga saya sering. Jadi beliau baik sekali, kalau saya datang tuh udah tahu saya mau apa, terus misalkan kalau ada lebihan apa, ini buat kamu aja gitu. Baik banget, tahu kalau ngasih gitu ya. Ya, jadi saya sekali belanja itu paling cuma 40 RMB atau 60 RMB itu saya bisa buat, ya tergantung saya sih mixnya gimana, bisa berhari-hari gitu. Itu bisa berhari-hari ya, 40 RMB kurang lebih 80 ribu ya? Ya, 100 ribu itu sudah bisa berhari-hari. Gitu. Nah, berikutnya untuk transportasi ke kampus jalan kaki atau? Nah, transportasi itu saya jalan kaki ya. Kalau ke kampus rata-rata biasanya jalan kaki, tapi karena kampusnya itu luas sekali, kadang kalau waktunya udah kayak mepet gitu, saya pakai sepeda. Nah, sepeda itu biasanya 1 bulan itu kita cuma kena 8 RMB atau 10 RMB gitu. 20.000 lah mungkin ya. Iya, 20.000. Jadi kita scan barcode-nya itu, lalu kita bayar, lalu itu biasanya berlanggannya bisa pilih mau berlangganan bulanan atau 6 bulan atau tahunan kayak gitu. Biasanya saya milih yang bulanan gitu, nah, biasanya cuma segitu. Lalu itu yang sepeda. Nah, kalau biasanya transportasi itu lebih banyak juga dimakan ketika menggunakan metro atau kereta itu, yang kereta bawah tanah itu. Itu kalau mau jalan keluar kali ya. Kalau kita mau ke kota atau mau nge-mall atau mau ke taman mana gitu, mau jalan-jalan biasanya kan lebih banyak kita pakai metro atau bis juga bisa sih, Bapak. Jadi ada satu bukan tiket sih ya, kayak kartu gitu, satu kartu. Harus beli kartu ya untuk masuk. Bisa pakai handphone. Jadi cuman kan kadang handphone baterai habis atau apa kan khawatir ya. Jadi transportasinya bisa pakai kartu dan bisa pakai handphone, QR code handphone. Tapi itu mereka terintegrasi, jadi mau kartu. Jadi hanya dengan satu kartu bisa pakai bis, bisa pakai kereta, metro ya? Ya, bisa metro, bisa bis, bisa ya transportasi apapun yang ada di Shanghai. Tapi biasanya rata-rata setiap kota punya kartu sendiri. Untuk menggunakan transportasi yang ada di kota itu. Gitu. Gitu. Itu jadi, berapa kartu harganya? Isinya itu biasanya kalau 1 bulan itu ya tergantung seberapa sering kita menggunakan. Biasanya saya cuma 150 gitu sih. 150 RMB. RMB ya, 300 ribuan per bulan. Per bulan. Ya. Tapi saya sekali ngisi biasanya 100 gitu. Soalnya irit sekali ya. Biasanya dari line satu ke line berikutnya itu cuma 3 RMB. RMB gitu. Jadi sebenarnya hemat sih. Kalau misalnya nggak terlalu banyak perjalanan ya 100 lebih ya. 50 gitu. Tapi karena saya ada beberapa kegiatan yang harus ke beberapa tempat gitu. Karena kebetulan kampus ada 2 kampus yang beda gitu. Jadi antar kampus harus pakai metro itu ya, harus pakai kendaraan transportasi. Ada bis sekolah sih, tapi bis sekolah itu jamnya itu tertentu gitu, Pak. Jadi kalau kita kelewat sama bis sekolah ya udah mau nggak mau naik metro. Terus kebutuhan lain apalagi nih yang menguras biaya? Keperluan wanita tuh biasanya. Itu betul sekali, Pak. Jadi saya pernah
satu kali waktu pertama kali berangkat saya tidak terlalu mempersiapkan perintilan ya, bahkan itu baju itu cuma berapa itu karena koper saya dari Filipina gitu, saya habis ada penelitian dari Filipina, itu koper yang saya bawa, jadi itu benar-benar tidak ada banyak persiapan, padahal itu winter. Jadi ya mungkin beli selimut, beli perlengkapan winter. Jas tebal gitu ya. Itu ya lumayan sih, itu costly sekali, itu costly. Terus selain itu mungkin juga ini ya penyesuaian kulit ya. Mungkin kalau perempuan yang benar kata Pak Am tadi mungkin krim atau alat segala macam itu. Ya itu jadi pengalaman. Jadi kemudian di semester berikutnya ketika saya pulang ke Indonesia, saya beli banyak semua kebutuhan itu. Jadi saya tidak terlalu, karena memang lumayan ya selisihnya lumayan besar gitu. Jauh lebih murah di kita ya. Jauh lebih murah di kita. Tapi mungkin ada beberapa produk yang memang murah ya di sana. Mungkin ada beberapa alat-alat dapur gitu yang lucu-lucu kan Pak Am di sana alat dapurnya. Bisa bikin ya apa aja sih, kayak mungkin sepertinya produk-produk itu juga sudah mulai beredar banyak di Indonesia sih. Yang elektrik gitu-gitu. Itu jauh lebih murah sih di sana. Ya, nah itu kan kalau jas atau tadi ya kosmetik umpamanya itu jas mungkin sekali ya, kosmetik ya bisa lah untuk bulanan begitu ya. Jadi kalau kita bicara total biaya per bulan ya untuk hidup di Shanghai, pengalaman Putri ini berapa besar? Kalau saya mungkin 1 bulan itu ini minim tuh 4.000 ya. 4.000 banget ya. Itu 4.000 berarti 8 juta. Iya, 8 juta. Per bulan. Tapi itu kalau rata-rata mungkin kalau di musim-musim tertentu kadang kan biaya listrik itu beda. Terus contohnya mungkin kalau winter ya, kita harus pakai heater karena benar-benar dingin gitu. Itu biasanya juga dari yang cuma 200 listriknya 200 RMB atau sekitar 400.000 bisa sampai 500.000 atau bisa sampai listrik terpisah dari apartemen. Dari apartemen ya. Jadi ini sendiri gitu. Ya mungkin juga 5.000 mungkin ya. 5.000. Mungkin. Sekitar 5.000. 5.000 berarti 10. Tapi itu ada teman saya yang mahasiswa juga gitu. 5.000 itu cuma apartemen, itu juga ada. Jadi kalau di Shanghai itu, ya rata-rata memang apartemennya tuh ya 4.000, 5.000 memang. Gitu. Tapi beasiswa mencukupi ya? Jadi beasiswa untuk tempat tinggal itu 3.500 RMB. Jadi semakin kecil kita mencari itu ya untuk kos akomodasi kita, berarti semakin besar juga untuk kita tabung kan Pak. Tapi kalau mau lebih ya dibayarin sendiri. Ya. Tapi beasiswanya lumayan lah kalau begitu ya. Iya, jadi untuk tempat tinggal saja itu 3.500. Lalu untuk biaya jajan atau segala macam untuk konsumsi itu juga sekitar 3.500. Jadi total beasiswa per bulan bisa sampai 7.000. 7.000 RMB ya? Ya RMB dan biaya lain-lain seperti kampus, buku segala macam itu tidak termasuk di situ. Tapi buku-buku harus beli sendiri juga atau disediakan? Jadi ada satu semester itu kita ada biaya buku gitu. Jadi beda dari bulanan tadi. Ya, satu semester ada biaya buku itu sekitar ya 1 juta 2 juta gitu, 500 sampai 1.000 RMB. Jadi kesimpulannya Putri, kalau tidak mendapatkan beasiswa, kuliah di Shanghai itu mahal ya. Ini kita belum bicara biaya kuliah loh ya. Ini baru bicara biaya hidup ya. Biaya perkuliahan tuh kalau nggak salah ya, saya tuh takut salah. 1 tahun itu hampir 1 tahun. Saya tuh sempat baca 100.000 RMB. Iya, 100.000 RMB. 200 juta itu entah 1 semester, entah 1 tahun ya Pak. Oke. Saya sempat baca itu 100.000 sekian gitu.
Jadi saya bisa sampai 200 juta cuma semester atau tahun itu yang belum itu untuk konfirmasi biaya perkuliahan saja. Tapi ada juga sih Pak Am yang dari Indonesia terus dapat beasiswa dengan biaya sendiri juga ada. Iya, jadi tidak semua mahasiswa itu memang dengan mahasiswa beasiswa ya. Iya, banyak yang datang biasa sendiri juga. Ya mahasiswa yang S1, S2 gitu yang memang biaya dari keluarganya, biaya sendiri. Gitu. Orang Indonesia juga. Kesimpulannya jauh lebih mahal daripada biaya kuliah di Jakarta ya. Baik Putri, terima kasih nih ini sharing informasinya ya. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan ada masukan nih buat mereka yang mau studi ke Shanghai. Terima kasih sekali lagi, salam sehat ya Putri. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.